Saya kan sudah bilang dari awal, kok satu-satu orang-orang yang merusak nama baik saya ini, itu satu-satu menghadapi masalah hukum. Saya sudah hitung, Farhad Abbas ini kalau nggak salah sudah hampir 7 laporan polisi terhadap dia. Termasuk laporan saya. Laporan saya ada loh terhadap dia. Dia mengatakan saya mantan pengacara. Ya, terus rekan dia sesama lawyer dan rekan saya juga itu sudah membangun komunikasi dengan saya. Yang mencoba untuk membangunkan komunikasi antara Farhad dengan saya. Tapi itu kita proses. Tapi yang namanya proses hukum pasti akan jalan. Kemudian kasus yang terkait dengan Agus dan Novi sebenarnya dari awal begitu dipegang oleh si pengacara FA, saya melihat, wah ini pasti akan melebar kemana-mana. Benar. Kenapa melebar? Karena ini anak Agus menerima dana donasi yang dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan, FA ini kan, maaf ya, FA dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan, FA ini kan, maaf ya, FA ini kan dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan, FA ini kan, maaf ya, FA ini kan dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan, FA ini kan, maaf ya, FA ini kan dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan, FA ini kan, maaf ya, FA ini kan dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan, FA ini kan, maaf ya, FA ini kan dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan, FA ini kan, maaf ya, FA ini kan, saya duga memang mereka nggak mau selesai masalah ini. Alasannya apa? Ya saya duga mungkin ya, maaf ya, mungkin ya dia nggak mau kalau menurut dia tidak diuntungkan secara opini publik. Nah, kalau dia merasa opini publik menguntungkan dia, maaf ya dugaan saya, baru dia mau. Nah, atau mungkin bisa jadi pengacara ini tak mau dia selesai masalah ini kalau bahasa Medan. Nah, kalau tidak, ya sudah lanjut teruslah berita. Nah, kalau saya, bro, saya terganggu saya. Jujur, saya terganggu. Saya pakai topi begini tambah nyaman saya. Di awal saya berpikir dengan topi begini gaya Fadel, saya bisa sekarang malah ini jadi trending, jadi tahu orang semua. Artinya apa? Menurut saya, untuk menjadi seorang lawyer yang senantiasa mendapat posisi di hati masyarakat dan diingat sampai kapanpun adalah sejauh mana dia menampilkan jati diri dan keilmuan dia. Kalau bahasa Pak Prabowo, the best your brain and the best your heart. Banyak-banyak. Bagus, the best your brain and the best your heart. Banyak-banyak. Bagus pikiranmu, the best your brain and the best your heart. Banyak-banyak. Bagus pikiranmu. Oh, pengacara jadi terdakwa. Kenapa kalau jadi terdakwa? Kan belum tentu terpidana. Kalau terpidana masalahnya apa? Saya nggak malu. Yang malu itu kalau kita korupsi, perkosa orang, mencuri, membunuh. Baru ini enggak. Bagus saja. Oke. Dua-dua itu, ya. Laporan Farhad terhadap Denny Sumargo itu menurut yang saya pahami lemah. Laporan Denny Sumargo terhadap Farhad Abbas juga lemah. Nah, jadi menurut saya ini hanya tidak puas saja. Lu gua laporin gara-gara lu datang ke rumah gua. Gua ini punya harga diri, lu berani-berani. Pikirlah malam-malam. Dugaan saya ini udah gua laporin. Ini, oh ini gua digini, dilaporin. Oh ini buat lawan laporin lagi. Dua-duanya lemah. Dua-duanya ya perspektif hukum saya. Laporan Farhad terhadap Denny lemah, laporan Denny terhadap Farhad lemah. Kalau begitu apa? Duduklah kalian satu meja. Tapi sayangnya Denny sudah mau duduk satu meja, Novi sudah mau juga duduk kan? Tapi ternyata Eva dengan aku tidak datang, ya bingung juga saya. Ini maunya apa gitu? Nggak disebut juga maunya apa. Saya nggak tahu tuh jawabannya apa. Kenapa Agus nggak mau?
Kalau saya malah menyarankan, Agus, kamu minta maaf. Saya pernah jadi bantu Anda loh sebagai pengacara. Nah, sementara Anda belum pernah bantu saya urusan pengacara di persidangan ya. Jadi udahlah, kalian akhiri aja. Fokus kalian ke urusan si Novi dengan Agus. Kasihan tuh anak orang sakit itu ya. Cukup Pesan ya. bang, pesannya bang. Bang, jalan bang. UMKM mereka tuh udah pernah datang ketemu saya. Udah pernah datang ketemu saya. Andi itu udah ketemu saya. Kak Elsa Sarif sudah ketemu saya. Saya tahu cerita kasusnya. Tapi karena posisi hukumnya tidak saya yang pegang dan saya memang tidak mau terlalu jauh mendalami masalah ini. Andi itu pernah ngomong ke saya, Bang, kita tunggu loh Bang, Abang nanti akan jadi salah satu tim hukum. Saya bilang, nggak usah lah nanti aja kita, kecuali nanti ada perkembangan lebih lanjut, saya pertimbangkan. Jadi UMKM itu ya, itu tadi, kalau memang ada keterlibatan FA di situ, balikin. Itu aja. Oke. Kayak saya dulu, saya pernah balikin kok. Balik. Agus sudah laporin Novi, kan Agus laporin Novi juga kan? Kalau Agus sudah laporin Novi, terus berharap uang dari Novi, itu berat. Makanya kan kemarin katanya siap bantu kan, ya udah berobat aja udah. Saya lihat belum berobat juga kan, ya udah dikasih duit sama rekan saya Mas Namurtin 50 kan, ya sisanya bawa aja berobat. Saya kira itulah konsekuensinya kan. Oke. Buat Farhat, saya minta obatkan itu, bawa berobat itu Agus, karena Anda buat Farhat, saya minta obatkan itu, bawa berobat itu Agus, karena Anda maaf Novi dengan berterima kasih, maka kita atur sama-sama manajemen pengeluaran uang ini. Saya bersedia untuk menjadi fasilitator agar uang ini kita periksa, adakah uang ini utuh masih ada sekarang di rekening Novi, digunakan untuk apa? Kalian kesampingkan dulu. Nah, sekarang bisa nggak dikesampingkan? Novi, udahlah buang sakit hati kamu dulu dengan laporan Agus. Agus, udah kamu jangan dulu bawa emosi kamu sakit. Bisa nggak? Nah, kalau bisa, saya mau fasilitator. Oke. Thank you. Udah. Itu sehat-sehat gitu bang. Saudaraku, kan sudah laporin. Saya minta Densu